Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi, Media Edukasi, Penilaian dan Properti. Bersama saya Asti Widyahari. Di video kali ini akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Pertanyaannya berkaitan dengan penilaian backdate. Seperti apa? Ini dia. Pertanyaannya itu sebagai berikut ya. Saya baca ya. Hai Mbak Asti, numpang nanya dong Mbak, kalau ada calon pemberi tugas yang minta penilaian dengan tanggal penilaian backdate, sebenarnya sekarang ini diperkenankan nggak sih Mbak baik oleh asosiasi atau regulator? Itu dia pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita flashback dulu ya. Di website penilaian ID, saya sudah pernah share mengenai tanggal-tanggal yang biasa disebutkan atau tanggal-tanggal penting dalam laporan penilaian ya. Sebenarnya ada tanggalnya ada banyak ya, cuman yang kita bahas di sini, mari kita bahas 3 aja ya, yang saling terkait satu sama lain. Pertama ada tanggal penilaian, yang kedua ada tanggal laporan penilaian, yang ketiga ada tanggal inspeksi ya. Tanggal penilaian itu apa? Tanggal penilaian itu adalah tanggal pada saat nilai dinyatakan atau diberlakukan ya. Misalnya nilai properti ini yang terletak di ini pada tanggal ini adalah sekian. Itu namanya tanggal penilaian. Lalu ada tanggal laporan penilaian. Nah, kalau penilaian ya outputnya itu kan nilai dan itu disajikan dalam bentuk dokumen laporan penilaian. Nah, kapan laporan penilaian itu dipublish atau diterbitkan? Itulah ada tanggalnya. Itulah tanggal laporan penilaian ya. Sedangkan tanggal inspeksi adalah tanggal pada saat dilakukannya inspeksi lapangan. Oke. Tadi pertanyaannya, kalau ada calon pemberi tugas yang minta penilaian dengan tanggal penilaian backdate, diperkenankan nggak sih? Oke. Jadi yang ditanyakan tanggal penilaian. Apakah bisa backdate atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Saat ini, sejauh ini belum ada ya aturan baik dari asosiasi ataupun regulator yang membatasi ini. Penilaian backdate itu boleh dilakukan. Tapi seperti apa? Penilaian backdate ini maksudnya seperti ini ya. Misal, kita sekarang ada di tahun 2021 ya, di bulan Oktober gitu ya. Nah, kemudian ada pemberi tugas yang dia ingin tahu berapa nilai propertinya di tahun 2012 misalnya, atau di tahun 2017 misalnya. Nah, apakah kita bisa mengeluarkan nilai properti pada tanggal sekian ya, pada tanggal misalnya 17 Oktober 2017 gitu. Apakah bisa? Bisa, tentu saja bisa. Ya, yang nggak bisa itu apa? Yang nggak bisa itu adalah jika kita menerbitkan laporan backdate. Itu nggak bisa karena setiap laporan kita sudah di collect ataupun kita sudah submit atau laporan penilaian kita ke yang namanya disebut P2PK ya, ke Kementerian Keuangan itu. Jadi kalau laporan backdate itu nggak bisa. Tapi kalau tanggal penilaiannya backdate itu bisa. Seperti yang tadi sudah disebutkan, misalnya tanggal penilaian 17 Oktober 2017 itu bisa. Nanti laporannya tetap diterbitkannya di tahun 2021. Itu bisa. Lalu tanggal inspeksi juga nggak bisa kalau backdate ya. Maksudnya backdate dalam artian di karang gitu, tidak sesuai keadaan sebenarnya juga nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya kita menilai propertinya untuk tanggal penilaiannya 2017, kita sebutkan saja kita inspeksi asetnya di tanggal ini gitu, di tahun ini gitu. Jadi yang boleh backdate hanyalah maksudnya yang backdate itu ya, yang kita tahu nilainya mundur ke belakang itu bisa. Sejauh apapun bisa selama penilaiannya mau mengerjakan. Jadi mau sejauh apapun itu bisa ya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah seringkali permintaan
tanggal penilaian backdate ini dibumbui oleh beberapa kepentingan yang umumnya adalah ingin, pertama kalau tidak terkait dengan penyelidikan, kedua biasanya berkaitan dengan provide nilai, ya, kita diminta provide nilai sesuai dengan tindakannya pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu yang berat, karena itu sudah mengganggu integritas dan juga objektivitas dari penilai. Karena penilai itu kalau melakukan pekerjaannya, dia terikat pada kode etik ya, salah satu etik adalah objektivitas dan juga integritas. Objektivitas artinya kita bisa mengeluarkan nilai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan integritas artinya kita dapat dipercaya, berlaku adil, jujur gitu ya, terhadap penilaian yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada request penilaian, saya ingin penilaian untuk tujuan jual beli gitu ya, di tahun 2015 itu misalnya. Ya sudah, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya sampai mengatakan bahwa tolong disupport nilainya sekian gitu, itu tidak boleh ya, karena penilai tidak boleh menerima penugasan yang opini nilainya sudah ditentukan terlebih dahulu gitu. Lalu juga misalnya terkait dengan penyelidikan gitu, itu juga termasuk yang memberikan ancaman yang besar bagi penilai. Dalam artian ada resiko yang relatif lebih besar dibandingkan penilaian biasa. Jadi dari sini bisa disimpulkan ya, bahwa nanti untuk misalnya di sini masyarakat atau pengguna jasa gitu ya, ataupun ada yang di sini ingin melakukan penilaian misalnya untuk jual beli gitu ya, apalagi berkaitan dengan peraturan dan segala macamnya, tolong dilakukanlah penilaian di saat itu juga gitu. Karena kalau sudah backdate itu biasanya lebih susah untuk mendapatkan penilai yang mau melakukan pekerjaan tersebut, melakukan penilaian tersebut. Karena apa? Karena itu tadi, pertama ada potensi-potensi ancaman terhadap kode etik, kedua juga terhadap dengan aspek hukum gitu ya, legal. Nanti kalau misalnya gimana-gimana kita bisa mendapatkan apa, gugatan juga gitu dari pihak sebaliknya ya. Nah yang seperti itu makanya sering kali dihindari oleh penilai. Lagi pula ya, misalnya penilaian ya, contoh tanah gitu ya, 1000 meter persegi, biayanya mungkin 5 juta rupiah gitu ya, di tahun ini 5 juta rupiah ya, misalnya seperti itu. Ya sudah, tinggal bayar saja 5 juta gitu. Dibandingkan nanti ketika kita sudah di tahun 2022, kemudian ada suatu kasus gitu ya, kita perlu tahu, perlu banget ada laporan penilaian untuk tahun 2020 misalnya gitu kan, di tahun sebelumnya. Nah itu biayanya bisa pasti lebih tinggi dari 5 juta itu tadi, karena di sana ada untuk memasukkan unsur-unsur resiko. Seperti itu. Jadi ya lebih baik lakukanlah penilaian pada saat dibutuhkan. Jangan begitu ada kasus baru lakukan penilaian, itu udah susah cari penilainya ya. Bahkan ini saja ada request yang melakukan tanah 1000 meter persegi gitu ya. 1000 meter persegi untuk gugatan. Ya. Untuk gugatan, dan itu di tahun 2009. Ingin sekarang 2021, penilaiannya ingin untuk tahun 2009, itu jaraknya sudah relatif jauh ya, jauhan. Pertama kita tentunya perlu data. Kedua kalau misalnya itu tidak ada potensi ancaman gugatan perkara dan lain sebagainya, maybe relatif lebih mudah untuk diambil pekerjaan tersebut. Tapi kalau misalnya udah seperti itu, resiko pekerjaannya besar gitu kan ya, ada ancaman terhadap objektivitas kita juga, integritas kita sebagai penilai, itu susah gitu ya, susah. Apa, kita mending akan lebih banyak penilai yang menolak penugasan seperti itu. Bahkan ini kisah nyata, itu penugasan itu ditolak oleh kantor saya gitu. Kemudian saya tawarkan kawan saya yang lain gitu kan ya, mau nggak ini ada pekerjaan penilai, dan dia bilang apa, wah Asti saya tidak, utusan ini skip dulu deh kata dia. Meskipun misalnya dibayarnya 2M gitu ya, bayangkan meskipun dibayarnya 2M nggak mau juga gitu, saking gitunya. Karena ya itu tadi potensi resikonya, nanti kalau ada resiko kita terjadi kenapa-napa, izin kita bisa dicabut gitu ya. Dan itu kan merusak nama baik ya, reputasi kita sebagai seorang profesional yang memang mengandalkan dari track record gitu ya. Gitu. Jadi bayangkan itu coba tahun 2009 penilaian itu paling cuma berapa rupiah, coba 2000, anggaplah misalnya fee-nya cuma 2 juta gitu ya pada saat itu ya, atau 1 juta gitu. Nah
dibandingkan sekarang harus bayar 2 miliar gitu untuk melakukan penilaian. Dan itu pun belum tentu ada yang mau gitu, karena terlalu besar potensi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh penilai. Ya, sekian videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.